Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam hari ini saya bersama Abah Bayu. Abah Bayu ini merupakan pini sepuh yang ada di Padepokan Matahari, dan beliau juga memiliki skill di bidang seni rupa mendunia. Alhamdulillah. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Abah Bayu. Dari kemarin beliau ngotak-atik sana sini, dan alhamdulillah setelah sholat isya kita santai. Ya, saya akan bertanya-tanya dengan Abah Bayu. Gimana kabar, Bah? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Tidak kurang satu apapun. Sedikit Abah jelasin tentang biografi Abah. Ya. Sudah kemana saja nih untuk pembuatan patung atau histori pertama kali membuat seni rupanya gimana, Bah? Coba. Wah, udah banyak sekali. Pertama ke timur di Taman Mini Dili. Waktu itu sama Panglima setempat Padading, orang Bali mungkin masih ingat Padading. Nah, waktu itu diminta 1001 macam patung binatang, tapi nggak sanggup karena kondisinya panas ya. Kayak di open. Akhirnya berapa patung waktu dibuat? Akhirnya kekuatan cuma 3 bulan, sedapatnya saya minta pulang. 3 bulan ya? Panas. Waktu itu di Taman Mini Dili persis, sampai dijaga 4 brimob tuh, 4 penjuru brimob. Iya, pinggir laut. Setelah 3 bulan pulang. Nah, pulang dari Taman Mini Dili malah berangkat ke Malaysia, ke Miri. Perbatasan Brunei itu. Nah, di Miri, dari Miri itu sampai berapa tahun, sampai tahun 96 kalau nggak salah, 96. Nah, udah nggak berangkat lagi, lalu buka showroom di Pulau Mas sampai 97, berangkat lagi 99 ke Saudi, pulang 2004 ya. Lama ya. Nah, itu semua itu di bidang seni rupa, dari mulai patung, lukisan, relief, macam-macam ornamen, ukiran, sampai cerita Sunggu Kong itu apal itu buat patung macam-macam itu. Nah, itu waktu berarti pertama kali belajar gimana, Bah? Tahun berapa itu? Pertama kali belajar waktu Taman Mini dibangun ya. Taman Mini dibangun tahun 74 kalau nggak salah, waktu zaman gondrong Cut Bray itu. Wes, Cut Bray. Si Ujangan tuh. Coba itu. Taman Mini dibangun. Nah, setelah itu berdikari. Kan ada 16 pematung tuh. Nah, terus Abah suruh berdikari, katanya terlalu cepat. Saya pikir terlalu cepat, udah berdikari aja kamu. Oh, jadi waktu itu masih satu ngikut komunitas apa gimana? Iya, satu sanggar. Sanggar. Satu sanggar itu ada 16 pematung. Campur lagi. Sanggar apa dulu nama itu? Lembah Ciliwung. Lembah Ciliwung. Ya, yang punya orang Kalimantan. Jadi Abah bersama komunitas itu waktu itu? Waktu itu menggabung ya. Yang dari mana-mana lah gitu gabung di situ. Terus zaman-zaman Cut Bray gitu. Oke, terus dari pengalaman ini yang paling berkesan itu pengalaman di mana, Bah, waktu pembuatan patung itu? Yang paling berkesan waktu pembuatan patung waktu di Kalimantan ya. Kalimantan. Iya, betul-betul itu sampai punya judul. Tragedi di Puncak Barat judulnya. Bus, mengerikan. Nggak ada yang tahu itu. Apa itu? Tahu itu. Ya, masalah takdir, kehendak Allah. Jadi berpisah dengan istri. Lama itu? Lewat ini. Sebetulnya sih enggak, singkat itu. Makanya sakitnya masih terasa itu karena singkat pertemuannya ya. Waduh, mengerikan itu saudara-saudara. Tragedi itu nggak ada yang punya. Oke. Sudahlah, itu mah tragedi apa, nggak usah dikupas lah ya. Terus harga kalau untuk pembuatan patung di Abah itu berapa duit, Bah? Kisaran berapa dari patung yang kecil sampai yang besar atau yang sulit itu gimana tuh, Bah? Biar nih pemirsa ini tahu gitu. Oh iya. Kalau dari bahan umum aja lah, dari semen dulu ya, dari beton gitu ya. Kalau dari beton itu harga kalau ukuran 1:1 seperti ukuran manusia gitu. Kalau Asia kan
semeter 60. Kalau Eropa udah semeter 80 kan itu kan. Kita ambil Asia aja. Asia ukuran patung orang nih semurah-murahnya 9 juta. Semurah-murahnya. Kalau buat patung orang ukuran kita lah 160. 160 ya. Nah kalau buat ke Eropa itu udah 2 kali. Berarti kalau makin besar dia makin besar iya, harganya ya. begitu. Iya. Oke. Terus pernah nggak buat patung yang paling besar ukuran berapa pada saat itu? Waduh, besar sekali itu. Waktu itu bikin Yesus untuk ke Timur itu. Yesus. Iya. Coba. Yesus. Itu ini yang pakai sek bikin Yesus. Mantap. 100 juta. Oh, di tim-tim tuh. Iya. Di Timur tuh 100 juta. Patung yang mana itu? Apa bukan yang rame di TV-TV tuh yang ada yang lagi Yesus itu? Iya. Kan bikinnya di sini dibawa ke sono. Itu patung itu? Iya. Berarti apa yang buat? Iya. Sama rekan apa gimana, sama tim? Sama rekan aja. Berapa orang waktu itu? Cuman 2 orang aja. Itu patung yang di tim? Iya. Yang besar tinggi? Iya. Masya Allah. Itu berapa harganya, Pak? 100 juta. 100 juta. Iya. Lumayan juga ya. Iya, lumayan. Itu dibawa pakai apa itu? Kapal laut? Kapal laut lah ya. Berarti pembuatannya di sini? Di sini. Bukan di sana ya? Bukan. Di sana ngerakit doang. Iya. Iya kan ada tuh di TV ya. Tapi kalau besar yang ngerakit kan nggak sulit, cuman nyambung doang. Iya. Bahannya ya di mana-mana ada. Yang penting kan intinya itu. Terus ada nggak Pak dulu sebelum Abah terjun di dunia seni, ada nggak dulu mungkin diajarin sama orang tua atau sama guru, harus ada ritual atau puasa atau apa, wirid gitu? Oh ada ya. Ada, sebab ini kan hubungannya memang ini anugerah. Jadi kita harus bersih lahir batin, nggak boleh jorok. Apalagi minum mabok itu udah nggak dapat pamor, nggak dapat butek gua nih. Nah, jadi karyanya nggak laku ya. Iya. Tapi kebanyakan mana Abah buat patung sama lukisan, banyakan mana itu? Patung. Paling banyak patung. Nah, iya. Susah mana yang bikin patung apa bikin lukisan? Susah patung lah ya. Dibandingkan lukisan? Iya. Susah patung. Jadi kalau orang lukis belum tentu bisa bikin patung? Iya. Memang pernah sih saya bertanya gitu. Iya. Tapi kalau orang bikin patung sudah tentu bisa lukis. Iya. Selain lukisan, selain patung, nah kalau patung Mbak itu ada nggak pernah Abah mahat patung? Misalnya dari batu gitu dipahat. Ada nggak? Ada juga. Ada. Ya itu tergantung konsumen lah, pesanan gitu. Bikin apa waktu yang dipahat? Waktu dipahat itu kan bikin patung Semar. Itu dipahat? Dipahat. Awalnya batu. Batu apa itu kayak macam granit? Batu cincin tuh ya. Kayak macam begitu. Endong? Garut? Macam gitulah. Kalau nggak salah apa sih yang namanya solar madu tuh. Berapa hari waktu itu pembuatan? 2 minggu. 2 minggu? Itu. Ukuran? Ukur bikinan ada 70 cm segini. Patung Semar, yang Semar lagi. Patung Semar. Iya. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain ya. Iya. Terus pernah nggak Abah membuat suatu sanggar, terus melatih anak-anak atau orang dewasa yang memang dia minat untuk menjadi seorang seniman, pernah nggak buat sanggar gitu? Pernah. Nama sanggarnya Dwi Dharma. Ya, Dwi Dharma. Di situ Haji Junaidi pimpinan, yaitu saya sendiri. Gitu. Berapa lama waktu itu? Lama juga ya, sampai istilahnya apa ya? Sampai di tempat itu digusur lah, lama itu. Ada 15 tahun lah ya. Terus itunya murid-muridnya ada berapa orang? Waktu itu dikirim keluar. Jadi kayak orang kayak orang kuliah apa sekolah gitu, belajar gitu. Bayar sama Abah. Itu teori praktek tuh ya. Teori praktek tuh. Sampai dia bisa sampai dia bisa dia udah bilang udah cukup, selesai udah berangkat. Dari mana aja itu pada saat itu? Wah, kebanyakan dari Jawa. Jawa ya. Dari Jawa kebanyakan. Ya. Kebanyakan dari Jawa. Tapi kalau dalam tahap belajar itu kira-kira memakan berapa lama untuk dia belajar sampai mahir untuk pembuatan patung lah? Paling sedikit 3 bulan ya. 3 bulan? Baru jadi. 3 bulan baru jadi? Jadi itu. Jadi kita juga berani ngelepas. Kita berani jamin lah. Nah ini anak udah mulai bisa. Bisa dipercaya lah. Kan kelihatan tuh.
dari hasilnya, dari istilahnya kan ada situ ada ciri-cirinya kan. Oh, ini udah bisa dilepas gitu. Tapi kalau seseorang itu dia tidak punya talenta untuk ke arah seni, kira-kira bisa nggak dibentuk dia menjadi seorang seniman? Bisa ya, bisa Bisa. sebab itu kan kaitannya sama nasib. Hmm. Iya, bisa kita ubrak-abrik, bisa kita roba-roba, bisa kita olah. Itu namanya olahraga, tapi di sini raga kita olah. Itu dia, mendunia. Ah, Begitu. gini Pak, kita pada Padepokan Matahari tadi sesuai bincang-bincang kita, gimana kalau kita buat di padepokan kita ini menjadi suatu tempat pendidikan untuk Iya, anak-anak bangsa yang mau belajar, harus ya, untuk membuat patung, lukisan, atau seniman karya-karya seni yang lain. karya seni yang lain. Gitu. Kira-kira gimana, Pak? Bagus, ayo siap, Abah. Siap, ya? Kapanpun siap. Kapanpun siap. Sebab itu wawasan bagus itu kita mendidik, pendidikan itu. Iya, pendidikan berwawasan gitu, bagus. Oke. Iya. Berarti nanti coba kita setting, Iya, kita iya. buat apa yang kita mau akan adakan, Iya. kita nanti musyawarah kembali. Nah, Nah, intinya pada saat malam ini iya. biar saudaraku semua Sama tahu. biar tahu ya, Iya, iya. biar tahu bahwasanya Begitu. Padepokan Matahari memiliki suatu Iya. sanggar, Iya, di mana sanggar ini nanti kita buat untuk melatih iya, anak-anak bangsa yang mau belajar karya seni. Salah satunya iya. ini patung Ganesha. Kemarin kita buat berapa lama ya? Ada seminggu nggak? Ada. 1 mingguan ini buat patung Ganesha. Terus di sini juga banyak patung-patung yang memiliki filosofi. Nah, Nanti bisa juga kalian datang kemari, kalau mau bisa silaturahmi dulu lah, iya. jumpa dengan Abah Bayu sehingga bisa tanya-tanya ya, seperti apa tentang patung, tentang lukisan dan yang lain-lain. Demikian informasi yang kami berikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan intinya Padepokan Matahari adalah suatu wadah anak bangsa, tempat berkumpulnya anak-anak bangsa, di mana untuk menggali satu potensi yang ada di pribadi masing-masing. Demikian, terima kasih Abah Bayu, saya selalu dan semangat selalu. Jadi kita akan buat karya, Pak ya, Amin. untuk anak-anak bangsa. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mendunia Matahari. Assalamualaikum. Sukses.